Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Gibran yang berasal dari UPBJJ Jakarta. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana di praktikum kali ini terdapat dua topik pembahasan utama, yaitu pengamanan jaringan dari praktikum konfigurasi NAT overload dan juga praktikum konfigurasi VPN site to site. Dimana di praktikum kali ini saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulator jaringan sesuai seperti yang ada di panduan. Dan langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT overload. Di sini saya sudah ada Cisco Packet Tracer-nya, dan ini adalah file NAT-nya, dimana nih sudah ada topologi jaringannya, dan ini adalah topologi jaringan yang akan saya pakai. NAT overload itu memungkinkan banyaknya perangkat di jaringan private untuk menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Jadi ini sangat berguna untuk menghemat penggunaan alamat IP di publik. Jadi di topologi ini juga saya memakai beberapa komponen, diantaranya ada PC, ada switch, ada router juga. Di sini juga ada web server dan juga FTP server seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke konfigurasi NAT-nya, di sini saya akan menguji dulu konektivitas dari PC ke 0 ke web server. Jadi kita bisa kirim pakai simple ini aja ya, PDU. Bisa kita klik, nanti kita klik PC kosongnya, kita coba dulu ke router. Nanti ada informasi di sini kalau dia jaringannya successful. Kita coba juga yang PC satunya ini successful juga, kita juga coba yang di bawahnya. Dan PC 2 kita coba ke 1, ini successful juga. Juga sudah successful. Nah, sekarang kita coba ke web servernya ya. Jadi kita harus pastikan sebelumnya PC 0 ini sudah terhubung ke web server. Ini kita bisa klik ke sini aja. Nah, ini bisa dilihat kalau masih violet statusnya seperti itu. Dan kita harus membetulkan dulu ya. Jadi harusnya PC 0, PC 1 dan PC-PC yang ada ini bisa terhubung ke web server. Nah, di sini kita bisa masuk ke routernya aja. Terus ke config, ini di router 1 ya, config. Lalu ke routing yang tab static, menu static. Nah, pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu, karena dari router 1 itu terhubung ke router 2, kita harus tahu terlebih dahulu terkait IP dari router 2 nya. Dimana sini terlihat IP-nya itu dia di 192.168.50.2. Itu yang di serial 010/1/0 ya. Ini kan kabel serialnya. Berarti tadi di router config ini bisa kita masukin networknya, kita setting jadi 0.0.0. Ini untuk menerima semua jaringan yang ada aja. Nah, next loopnya ini kita masukin alamat IP di router 50.2. Ini bisa kita add aja kayak gini. Lalu kita bisa silang. Begitu juga di router 2. Di router 2 ini kita harus tambahkan juga yang sama. Kita juga harus tahu terlebih dahulu R1 ini, router 1 ini IP-nya dia berapa ya. Di sini bisa dilihat 192.168.50.1 ya. Berarti nanti kita pakainya di nextnya alamat IP tersebut. Listingnya sama 168.50.1. Ini bisa kita add. Nah, kalau sudah, kita bisa silang. Nah, langkah selanjutnya agar konfigurasinya terimplementasi ya, kita harus start dulu routernya. Kita bisa klik aja, pasti nanti dia merah. Dan juga kita bisa start. Oke, di sini kita tunggu sampai koneksinya hijau semuanya.
Nah oke, semua jaringannya sudah hijau kembali ya. Sini kita bisa tes lagi. Dan nanti biasanya masih ada yang violet karena ini masih baru ya. Kita bisa coba terus menerus sampai nanti berhasil semua. Coba tes terus sampai semuanya berhasil. Nah ini udah successful harusnya. Kita coba lagi. Nah, oke, ini udah successful. Ini juga udah successful. Nah, ini juga successful. Kita asumsikan PC 3 dan 4 juga sudah successful. Dan langkah selanjutnya kita bisa cek di browser ya, di web browser dari PC 0. Pada saat ketika kita akses alamat IP yang di web server itu kita bisa atau muncul ya, web server itu alamat IP-nya di 192.168.20.5. Nanti kita bisa buka ya di http://168.20.5. Kita bisa tekan go. Nah sekarang itu udah muncul ya web server. Ini menandakan kalau kita sudah bisa mengakses ke web server gitu. Ini juga kita bisa cobain FTP-nya. Ini kita tinggal tulis saja FTP, masukin ya tadi IP-nya 192.168.20 harus aktif server titik 10 tadi 8.20.10. Nah ini udah berhasil terkoneksi ya. Kita masukin aja username default Cisco, passwordnya juga Cisco. Nah ini sudah terkoneksi. Untuk mengecek apakah jaringan dari PC 0 ini sudah masuk ke web server atau FTP server, kita bisa menggunakan NetSK ya. Kita bisa cek di sini desktop ke command prompt, terus kita cek saja netstat. Ini harus kita cek pingnya pakai Nah, untuk mengecek apakah tadi sudah masuk ya jaringannya dari PC 0 nanti di FTP, kita bisa cek di FTP servernya di command prompt, terus kita klik netstat ini. Dan nanti akan ada tulisannya kalau misalnya ada active connection ya, masuk ke FTP dari IP yang di alamat PC 0 yaitu 30.5 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi NAT overload di masing-masing router itu. Pertama kita klik dulu router 1, terus kita ke CLI ini. Nah, sekarang kita klik atau ketik ya perintah satu persatu yang ada dari panduan ini. Konfigurasi di A1. Aja. Ini udah masih di enable configure terminal. Nah, ini saya masuk ke mode terminal, konfigurasi terminal. Pertama kita cek interface bus Ethernet 0/0.
menandai interface fast internet 0/0 itu yang terhubung ke jaringan 192.168.10.0 sebagai inside atau jaringan private. Terus kita setting untuk yang fast internet 0/1 sebagai NAT inside juga. NAT inside itu. Terus juga yang summary interface serial. Ini sekarang yang serialnya NAT outside. Ini jaringan luar ya, maksudnya ini saya tandai sebagai jaringan public. Kalau sudah kita exit aja, terus kita akses list 1 per menit. Akses list 192.168.10.0 ke 0.0.0.25. Oke. Jadi di sini saya membuat akses list nomor 1 yang menginginkan jaringan dari 192.168.10.0/24 ini untuk menggunakan NAT. Ini IP NAT inside source list 1 interface serial overload. Nah, perintah ini sendiri untuk mengaktifkan NAT overload. Jadi semua host yang sesuai dengan akses list tadi, yang akses list tadi itu akan diterjemahkan menggunakan alamat IP dari interface serial 0/1/0. Gitu. Ini kita bisa end aja kalau sudah semua. Terus kita write memory. Oke, konfigurasinya sudah tersimpan. Sekarang kita coba masuk ke pengujian setelah konfigurasi NAT ya. Kita bisa coba masuk ke PC 0. Ini kita bisa silang PC 0 dan kita buka browser. Kita buka di web server. Oke, sekarang kita coba buka PC 0. Terus kita buka web browser ya. Browser. Terus kita ketik http 192.168.20. Oke, terus kita buka web server. Terus kita buka command prompt. Nah, oke, di sini saya akan melakukan pengujian lagi untuk mengecek tadi ya, apakah NAT-nya kita yang setting tadi, yang konfigurasi NAT itu sudah berjalan. Jadi kita bisa buka PC 0, terus kita klik go berkali-kali ya. Terus kalau sudah, kita coba buka web server di command prompt, terus kita coba net start aja. Nah, oke, ini sudah muncul ya tadi. Nah, sekarang kita lihat bahwa web server mengenali alamat yang mengakses adalah alamat dari foreign key yang ini ya, sesuai gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba akses tadi yang dari PC 2 dan PC 3 atau 4 nya gitu. Nanti dia otomatis foreign key address itu bukan address dari si IP-nya ini, melainkan dari si routernya. Jadi seakan-akan si PC ini tuh nggak ada IP gitu. Jadi ini misalnya kita coba.
bisa dilihat ya. Jadi foreign address-nya itu dia ke alamat router gitu, bukan langsung ke alamat IP-nya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bisa lanjut untuk memverifikasi transaksi Oke, sekarang kita juga bisa cek juga ya verifikasi transaksi NAT yang sudah saya setting ya dan digunakan. Kita coba kembali ke R1 CLI-nya. Oke, kita ketik show IP NAT translations. Nah ini ya, lihat gitu. Lihat ini tabel translasi NAT yang menunjukkan mapping antara alamat private dan alamat public serta port yang digunakan. Jadi kesimpulan dari praktikum NAT overload ini, yang pertama, NAT overload itu berhasil menerjemahkan alamat IP private dari jaringan yang bawah tadi ini. Ini yang IP sebentar. Ini yang IP yang 10 ya, jaringan 10. Jadi alamat IP publicnya 50 192.168.50. Lalu yang kedua, server tidak dapat mengenali alamat asli dari klien yang menggunakan NAT. Di web server tadi yang sudah kita cek, jadi alamat foreign-nya itu berubah ya, jadi alamatnya router, jadi seakan-akan si PC-nya itu tidak ada IP-nya gitu. Nah, lalu yang ketiga, jaringan yang tidak termasuk dalam akses list NAT itu tetap menggunakan IP asli mereka gitu, seperti pada PC 0 dan PC 1 ini. Jadi tadi alamat IP-nya terbaca ya, itu .30. Dan yang keempat, NAT overload ini menggunakan port yang berbeda untuk membedakan koneksi dari host yang berbeda, seperti itu. Oke, jadi itu untuk praktikum yang pertama. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu konfigurasi VPN site to site. Oke, sekarang kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu terkait IPsec site to site. Jadi di sini saya sudah punya topologinya dan kita coba lanjut aja. Pertama kita coba testing dulu dari PC 0 ke PC 1. Ini harus dipastikan berhasil. Nah ini file kita coba cek dulu apakah ada yang salah konfigurasi. Nah ini harusnya R3 ya, 3 sini R2 harusnya. Oke, udah benar. Kita coba lagi tes dari PC 0 ke PC 1. Nah ini udah successful ya. Oke. Yang pertama kali kita akan lakukan di sini adalah kita pastikan dulu ya jaringan-jaringan dari masing-masing router. Jadi kita bisa cek dari kabel gigabit internetnya ya, dari router 1 ke PC 0. Ini IP-nya ini gitu. Terus kita bisa cek dari kabel serialnya. Nah, ini serial dari R1 ke R3 itu ini ya. Dan serial 03, jadi salah satunya ini kosong. Kita bisa cek dari yang R3 nya juga, ini kosong karena nggak ada. Terus kita cek di serial 03 nya. Nah ini tadi ya hubungan dari sini ke sini. Terus ada yang 03 salah satunya ini ke router kedua. Nah terus di router kedua ini juga bisa kita cek gigabit internetnya ini ke komputer PC 1 ya, intinya IP-nya ini. Terus di serial 03 nya ini ya, ini hubungan antara R3 ke R2 gitu. Di sini juga kosong. Oke, pertama itu. Dan selanjutnya sekarang kita coba untuk enable security K9-nya dari routernya.
kita bisa ke router, terus kita coba buat jalanin. Di sini masuk ke CLI. Nah, nanti udah kayak gini, kita bisa exit aja dulu. Terus yang pertama kita lakukan yaitu kita configure dulu terminalnya. Nah, masuk ke config terminal. Kita bisa masukin ini command-nya, license boot module C2900 technology package security K9. Ini saja. Oke, sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan komen lagi. Nah, komen ini untuk kita copy atau untuk setting si security K9 yang tadi. Kita bisa copy running config startup config. Aja, terus kita reload ya. Kita tunggu. Oke. Nah, ini udah selesai ya prosesnya. Ini bisa kita coba show version. Nah, ini nanti ada, pastikan di teknologinya ini udah ada ya, ini N9-nya gitu. Seperti itu, sudah aktif ya ini tandanya berarti. Nah, kita lakukan hal yang serupa untuk di router 2 nya gitu. Kita kasih CLI lagi, di sini kita exit. Terus kita lakukan aja hal yang sama, license boot module C2900 teknologi package security K9. Ini bisa kita copy, kita kasih ini contohnya paste. Enter, yes. Terus kalau udah kita di end dulu. Habis itu kita copy ya, copy running config. Startup config startup config. Copy running config. Startup config. Oke, enter. Terus kalau sudah tinggal di reload. Oke, kita tunggu proses
reloadnya. Nah, oke, ini udah selesai ya proses reloadnya. Terus kita lanjut ke show version. Nah, ini pastikan security cannon sudah aktif ya. Jadi ini teknologi sudah aktif, si security K9. Oke, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi berikutnya, yaitu di config ini kita akan membuat suatu VPN ya, agar dari jaringan dari PC 0 ke PC 1 itu terhubung ke VPN. Jadi data yang dikirimkan dari PC 0 ke PC 1 itu sudah terenkripsi. Ini kita buka satu. Nah, ini kita kasih access list. Access list kosong permit IP. Nah, ini IP dan sampai salah tadi ya, 168.10.255 ke IP yang di PC 1, 192.168.20.10.0.255. Nah, kita bisa cek juga ya untuk memastikan. Kita bisa lihat dari IP sini config. Nah, ini 110 ya. Ini dia kan R1 nya dia tadi. Oke, berarti di R1 nya tadi kita harusnya di sini itu ini udah bener ya. Oke, udah benar. Kita tinggal coba enter aja. Kita masukkan komen crypto isa KMP polisi AS crypto isa KMP. Oh, sorry. Baru kita masuk ke bisa KMP nya. Encryption AS authentication dengan pre-share grup 2. Kita cek crypto isa KMP Cisco addressnya ke 172.168
ini yang saya masukkan itu jaringan public dari router 2 ya. Ini bisa kita coba cek juga di router 2. Nanti kan alamatnya sama yang tadi config-nya. 1.12.2. Sorry. Ini 16 sekitar crypto APSEC transform set VPN set database spec SHA check transform crypto map VPN map 10 IPsec bisa ke MP. Nah ini kita aja masuk ke apa namanya aksesnya, terus kita kasih description aja VPN connection to R2. Kita set peer, tadi kita set ya 1.19.20.2 set transform set VPN set, terus kita match address 10, terus exit interface serial 03.0, terus crypto map VPN map. Oke, ini udah kita konfigurasi ya. Sekarang kita ke router 2 untuk konfigurasi VPN. Beneran hampir sama, nanti kita bisa masukin. Ini kita ke access list tadi kayak tadi kurang lebih, tapi ini dibalik jaringannya. Jadi kita IP-nya itu pakai yang 92.168.10.2 0.0.0.255. Sorry, ini 10 ya harusnya. Ini kita balik ya, kan kalau ini dia ke 10 dulu. Nah kalau di sini nanti dia ke 20 dulu baru ke 10. 98 terus kita kasih crypto bisa ke MP policy 10, terus ada lagi encryption 10, encryption ice, authentication free share group 2 sip, terus kita kasih lagi crypto bisa ke MP key Cisco address 72.168.10.2 harusnya. Sorry. Crypto IPsec transform set VPN
set ESP 3 dash ESP SHA Crypto Map VPN Map 10 IPsec bisa kak. Oke, descriptionnya VPN connection to R1 set here 172.1.16.10.2 terus set transform set VPN set match address terus interface-nya S0/3 S0 terus crypto map VPN map oke, ini harus kita coba cek dulu nih, katanya tidak deh. Oke, jadi ada kesalahan sedikit. Jadi di R2 ini harusnya tadi kita pas lagi mau config map ya ke ini ya, ini harusnya tadi crypto mapnya bukan kayak gitu. Kita coba config. Crypto map ini harusnya VPN map ini semua. Nah, oke. Terus descriptionnya tadi kita hapus lagi, set peer-nya kita terus lagi. Match address juga, baru kita exit. Oke, terus kita ke interface 0S0 terus ke crypto map VPN map. Nah, oke, ini sudah bisa ya. Terus kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita buka.
sebelum kita masuk kita coba ke R1 dulu. Kita exit aja, exit show crypto IPsec. Nah ini masih 0 ya, karena belum ada sama sekali. Nah ini kita coba buat ping dulu ya ke IP yang di PC 1. Ping 92.168.10.10. Nah ini udah ada ya, udah bisa. Kita bisa coba cek ya dari yang ini, dari R1 nya kita bisa coba cek. Ini bisa coba kita cek lagi. Di PC 0 ini kita coba buat ping ke PC yang ke-1. Kita bisa coba cek lagi di sini. Nah ini udah ada ya paketnya. Kan tadi sudah dicoba panggil ke PC 1 seperti itu. Jadi sekarang jaringannya itu sudah pakai VPN. Oke, seperti itu praktikum kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih.